الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan pembacaan Sirah Nabawiyah karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-42 dengan judul Perang dan Penaklukan Makkah. Ibnul Qayyim berkata, ini merupakan penaklukan terbesar yang dengannya Allah memuliakan agama, Rasul, para prajurit dan pasukannya yang dapat dipercaya. Yang dengan penaklukan ini pula dia menyelamatkan negeri dan rumahnya yang telah dijadikan petunjuk bagi semesta alam, menyelamatkan dari cengkraman tangan orang-orang kafir dan musyrik. Ini merupakan penaklukan dan sekaligus kemenangan yang telah dikabarkan penduduk langit, yang kemudian semua manusia masuk dalam agama Allah secara berbondong-bondong, sehingga wajah bumi berseri-seri memancarkan cahaya dan keceriaan. Latar belakang peperangan. Di bagian terdahulu sudah kami paparkan tentang salah satu klausul perjanjian Hudaybiyah, bahwa siapa yang ingin bergabung ke pihak Muhammad SAW dan membuat perjanjian, maka dia boleh melakukannya, dan siapa yang ingin bergabung ke pihak Quraisy dan membuat perjanjian, maka dia pun boleh melakukannya. Kabilah manapun yang bergabung ke salah satu pihak, maka kabilah tersebut dianggap sebagai bagian dari pihak yang bersangkutan. Penyerangan terhadap satu kabilah dianggap sebagai penyerangan terhadap pihak yang bersangkutan. Atas dasar klausul ini, maka Khusa'ah bergabung ke pihak Nabi SAW, sedangkan Bani Bakar bergabung ke pihak Quraisy, sehingga masing-masing dari dua kabilah ini merasa aman dari gangguan pihak lain. Semasa jahiliyah, dua kabilah ini saling bermusuhan dan saling menyerang. Setelah Islam datang dan terjadi gencatan senjata di Hudaybiyah, serta masing-masing mulai merasa aman dari gangguan pihak lainnya, kesempatan ini justru digunakan Bani Bakar untuk melampiaskan dendam lama terhadap Khusa'ah. Naufal bin Muawiyah Ad-Daili bersama segolongan orang dari Bani Bakar melakukan serangan mendadak pada malam hari terhadap Bani Khusa'ah yang sedang berada di mata air mereka Al-Watir. Dalam serangan mendadak ini, dia bisa menghabisi beberapa orang Bani Khusa'ah. Kedua belah pihak bertempur seru. Secara diam-diam, Quraisy memberi bantuan persenjataan kepada Bani Bakar, dan bahkan beberapa orang Quraisy juga ada yang ikut terlibat langsung dalam pertempuran membantu Bani Bakar pada malam hari. Khusa'ah terdesak hingga ke tanah suci. Sesampainya di sana, orang-orang dari Bani Bakar mengingatkan, "Wahai Naufal, kita sudah memasuki tanah suci. Ingatlah Tuhanmu, Tuhanmu." Dia memberi jawaban dengan kata-kata yang tidak bisa dianggap enteng. Tidak ada Tuhan pada hari ini, wahai Bani Bakar,
lampiaskan dendam kalian. Demi Allah, kalau perlu kalian boleh mencuri di tanah suci. Apakah kalian tidak ingin melampiaskan dendam di tanah suci?" Ketika penduduk Khusa'ah benar-benar sudah memasuki Makkah, mereka segera berlindung ke rumah Budail bin Warqah al-Khusa'i dan rumah pembantunya yang bernama Rafi'. Sementara pada saat yang sama, Amr bin Salim al-Khusa'i cepat-cepat pergi ke Madinah hendak menemui Rasulullah SAW. Setibanya di sana, dia berdiri di hadapan beliau yang sedang duduk-duduk di masjid, dikelilingi beberapa orang muslim. Dia berkata dalam sebuah syair, "Ya Rabbi, aku mengingatkan Muhammad dan menyeru persahabatan ayah kami dan ayahnya di masa lalu. Dulu kalian menjadi anak dan kamilah orang tuanya. Kami pasrah diri tanpa melepaskan tangan berdua. Ulurkan bantuan saat ini, niscaya datang petunjuknya. Serulah hamba-hamba Allah agar tergulurkan bantuan mereka. Di tengah mereka ada Rasul Allah yang siap berperang, putih laksana bulan purnama yang terang benderang. Semua kotoran menyingkir jika wajah itu terbuka. Di lautan luas membentang mengalirkan buih dan busa. Quraisy telah mengkhianatimu dalam perjanjian, melanggar perjanjian yang pernah dikukuhkan. Mereka mendesak hingga ke Makkah dan mengepungku, sementara tak seorang pun yang bisa kuseru. Mereka terdesak dengan jumlah tak seberapa. Quraisy menyerang kami di Al-Watir secara tiba-tiba, membunuh kami pada saat sujud dan ruku kepada Ilahi." Rasulullah SAW bersabda, "Engkau pasti akan ditolong wahai Amr bin Salim." Tiba-tiba saat itu muncul mendung di langit. Lalu beliau bersabda, "Mendung ini akan memudahkan pertolongan Bani Ka'ab. Mendung ini akan memudahkan pertolongan bagi Bani Ka'ab." Budail dan beberapa orang dari Bani Khusa'ah juga berangkat untuk menemui Rasulullah SAW. Setelah bertemu, dia mengabarkan apa yang menimpa orang-orang Bani Khusa'ah dan bantuan yang diberikan Quraisy terhadap Bani Bakr. Setelah itu dia kembali lagi ke Makkah. Abu Sufyan pergi ke Madinah untuk memperbarui isi perjanjian. Tidak dapat diragukan apa yang dilakukan Quraisy dan sekutunya ini merupakan pengkhianatan yang nyata terhadap perjanjian dan tidak mungkin bisa ditolerir lagi. Orang-orang Quraisy mulai menyadari pengkhianatan ini dan mulai merasakan akibat yang harus mereka tanggung. Mereka menyelenggarakan majelis permusyawaratan dan mengambil keputusan untuk mengirim utusan, yaitu pemimpin mereka Abu Sufyan, untuk memperbarui isi perjanjian. Setelah mendapat informasi tentang pengkhianatan ini, Rasulullah SAW memberitahukannya kepada para sahabat. Beliau bersabda, "Sepertinya Abu Sufyan akan mendatangi kalian untuk membuat perjanjian lagi dan menambahi temponya." Abu Sufyan berangkat menuju Madinah dan bertemu Budail bin Warqah di Usfan yang sedang pulang ke Madinah. "Dari mana engkau wahai Budail?" tanya Abu Sufyan yang merasa yakin bahwa Budail baru saja menemui Rasulullah SAW. "Aku dan beberapa orang dari Khusa'ah ini baru saja dari pesisir pantai dan perkampungan di lembah itu," jawab Budail berbohong. "Tidakkah engkau menemui Muhammad?" tanya Abu Sufyan. "Tidak," jawab Budail. Setelah Budail pergi melanjutkan perjalanan ke Makkah, Abu Sufyan berkata sendiri, apabila Budail telah pergi ke Madinah, berarti dia telah memberi makan ontanya dengan biji-bijian. Lalu dia mendatangi tempat menderum onta Budail, mengambil kotoran onta dan memeriksanya, hingga dia melihat ada biji-bijian dalam kotoran itu. Dia berkata, "Aku berani bersumpah kepada Allah, Budail benar-benar telah menemui Muhammad." Abu Sufyan melanjutkan perjalanan hingga tiba di Madinah. Dia memasuki rumah putrinya yang menjadi istri Rasulullah SAW, Ummu Habibah. Saat dia beranjak untuk duduk di lapik milik beliau, Ummu Habibah melipatnya agar tidak diduduki ayahnya. Abu Sufyan berkata meradang, "Hai putriku, apakah engkau lebih sayang kepadaku daripada lapi itu? Ataukah engkau lebih sayang kepada lapi itu daripada aku?" Ummu Habibah menjawab,
Tetapi ini adalah lapik Rasulullah SAW, padahal ayah adalah orang musyrik lagi najis. Abu Sufyan berkata, demi Allah, rupanya ada yang tidak beres denganmu setelah berpisah denganku. Kemudian Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW dan berbicara panjang lebar kepada beliau, tetapi beliau sama sekali tidak menanggapinya. Kemudian dia menemui Abu Bakar dan berbicara kepadanya, meminta agar Abu Bakar mau berbicara kepada beliau. Namun Abu Bakar berkata, aku tidak sudi melakukannya. Kemudian Abu Sufyan menemui Umar bin Al-Khattab dan berbicara dengannya. Umar berkata, layakkah aku memintakan pertolongan bagi kalian kepada Rasulullah SAW? Demi Allah, kalaupun aku hanya mendapatkan debu, tentu debu itu akan kupergunakan untuk menyerang kalian. Kemudian Abu Sufyan menemui Ali bin Abi Thalib yang sedang bersama Fatimah dan Hasan yang merangkak dengan tangannya. Abu Sufyan berkata, wahai Ali, engkau adalah orang yang paling dekat hubungan kekerabatan denganku. Aku datang karena ada keperluan. Aku tidak akan kembali tanpa membawa hasil seperti dulu. Mintalah pertolongan bagiku kepada Muhammad. Celaka engkau wahai Abu Sufyan, Rasulullah SAW sudah mengambil suatu keputusan dan kami tidak bisa mempengaruhi beliau, jawab Ali. Abu Sufyan memandang ke arah Fatimah lalu berkata kepadanya, Sudikah engkau menyuruh anakmu ini agar dia memberi perlindungan kepada orang-orang, agar dia menjadi pemimpin Arab sepanjang masa? Fatimah menjawab, demi Allah, anakku terlalu kecil untuk memberi perlindungan di tengah orang-orang. Di samping itu, tak seorang pun mau memberi perlindungan dengan mengangkangi Rasulullah SAW. Dunia terasa gelap gulita bagi Abu Sufyan. Dengan perasaan galau, resah dan putus asa, dia berkata kepada Ali bin Abi Thalib, wahai ayah Hasan, kulihat semua urusan terasa berat bagiku. Berilah aku saran. Demi Allah, aku tidak melihat lagi sesuatu pun yang berguna bagimu. Bukankah engkau pemimpin Bani Kinanah? Bangkitlah dan berilah perlindungan di antara orang-orang, kemudian pulanglah ke tempatmu. Apakah menurutmu hal itu berguna bagiku? Tanya Abu Sufyan. Demi Allah, aku juga tidak yakin, tetapi aku tidak melihat selain yang itu, jawab Ali. Lalu Abu Sufyan berdiri di masjid lalu berkata, wahai semua orang, aku telah memberi perlindungan di antara orang-orang. Lalu dia naik ontanya dan beranjak pergi. Setelah tiba di tengah-tengah orang-orang Quraisy, mereka bertanya kepada Abu Sufyan, apa yang terjadi di belakangmu? Abu Sufyan menjawab, aku sudah menemui Muhammad dan berbicara panjang lebar dengannya. Demi Allah, dia sama sekali tidak menanggapiku. Kemudian aku menemui Abu Quhafah, Abu Bakar, tetapi juga tidak banyak membantuku. Kemudian aku menemui Umar bin Al-Khattab. Aku mendapatkan dialah musuh yang paling dekat. Kemudian aku menemui Ali dan aku mendapatkan dialah orang yang paling lemah lembut. Dia memberiku masukan tentang apa yang seharusnya kulakukan. Demi Allah, aku tidak tahu adakah yang berguna bagiku atau tidak. Apa yang diperintahkannya? Tanya mereka. Dia menyuruhku agar aku memberi perlindungan kepada orang-orang, maka sarannya itu aku lakukan, jawab Abu Sufyan. Apakah Muhammad juga memberi perlindungan? Tanya mereka. Tidak, jawabnya. Celaka kau, orang itu semakin mempermainkan dirimu. Tidak, demi Allah, hanya itulah yang bisa kuperbuat, jawab Abu Sufyan. Bersiap-siap untuk perang dan usaha merahasiakannya. Diambilkan dari riwayat At-Tabarani bahwa 3 hari sebelum ada informasi tentang pelanggaran perjanjian oleh pihak Quraisy, Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah radhiyallahu anhuma untuk mempersiapkan peralatan bagi beliau. Tak seorang pun yang mengetahui hal ini. Lalu Abu Bakar datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anhuma dan bertanya, wahai putriku, untuk apa peralatan ini? Demi Allah, aku tidak tahu, jawab Aisyah. Demi Allah, yang seperti ini hanya terjadi pada perang Bani Al-Asfar, kemana yang hendak dituju Rasulullah SAW. Demi Allah, aku tidak tahu, jawab Aisyah. Pagi-pagi pada hari ketiga, Amr bin Salim Al-Khuzai datang bersama 40 orang penunggang, lalu melantunkan syair di atas. Dengan begitu, orang-orang yang telah mengetahui telah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian. Setelah Amr
Datang pula Budail dan disusul Abu Sufyan, sehingga mereka semakin yakin kabar tentang hal itu. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar semua orang melakukan persiapan dan memberitahukannya bahwa sasarannya adalah Makkah. Beliau bersabda, "Ya Allah, buatlah Quraisy tidak melihat dan tidak mendengar kabar aku tiba di sana secara tiba-tiba." Untuk lebih menjaga misi kerahasiaan, Rasulullah SAW mengutus satuan pasukan sebanyak 80 orang yang dipimpin oleh Abu Qatadah bin Rabi'i ke suatu perkampungan yang terletak antara Dzu Khasyab dan Dzul Marwah pada awal bulan Ramadan tahun 8 Hijrah, agar ada anggapan bahwa beliau hendak menuju ke tempat tersebut. Mereka juga diperintahkan untuk menyiarkan kabar itu. Setelah mereka tiba di tempat yang sudah diperintahkan, maka beliau akan berangkat ke Makkah dan mereka diperintahkan untuk menyusul. Sementara pada saat itu Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat yang hendak dikirimkan kepada Quraisy yang isinya mengabarkan keberangkatan Rasulullah SAW ke sana. Surat itu diberikan kepada seorang wanita dan dia juga memberinya sejumlah upah agar surat tersebut disampaikan kepada Quraisy. Setelah surat disembunyikan di gulungan rambutnya, wanita itu pun berangkat. Pada saat yang sama Rasulullah SAW mendapat kabar dari langit tentang apa yang dilakukan Hatib bin Abu Balta'ah. Beliau langsung mengutus Ali dan Al-Miqdad seraya bersabda, "Segera pergi hingga kalian tiba di Rudoh Khak. Di sana ada seorang wanita yang membawa selembar surat yang ditujukan kepada Quraisy." Maka keduanya berangkat dan memacu kudanya kencang-kencang hingga mereka dapat menyusul wanita itu di tempat tersebut. Mereka memintanya berhenti sambil berkata, "Engkau sedang membawa sepucuk surat." "Aku tidak membawa sepucuk surat pun," jawab wanita itu. Mereka berdua memeriksa hewan tunggangannya, namun tidak mendapatkan apa yang dicari. Ali berkata, "Aku bersumpah demi Allah, Rasulullah SAW tak bohong. Begitu pula kami. Demi Allah, engkau mengeluarkan surat itu ataukah kami benar-benar akan menelanjangimu?" Setelah tahu kesungguhan Ali, wanita itu berkata, "Kalau begitu berpalinglah dariku." Mereka berdua memalingkan pandangan. Lalu wanita itu melepaskan gulungan rambutnya dan mengeluarkan sepucuk surat, kemudian menyerahkannya kepada mereka berdua. Surat itu diserahkan kepada Rasulullah SAW yang di dalamnya tertulis, "Dari Hatib bin Abu Balta'ah kepada Quraisy." Kelanjutan isinya mengabarkan niat keberangkatan Rasulullah SAW. "Apa ini wahai Hatib?" tanya beliau setelah memanggilnya. "Jangan terburu menuduhku wahai Rasulullah. Demi Allah, aku adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku tidak murtad dan tidak mengubah namaku, tidak mengubah agamaku. Dulu aku adalah seorang anak angkat di tengah Quraisy. Aku bukanlah apa-apa bagi mereka. Di sana aku mempunyai keluarga, kerabat dan anak. Sementara itu tidak ada kerabatku yang bisa melindungi mereka. Padahal orang-orang yang bersama engkau mempunyai kerabat yang bisa melindungi mereka. Karena itu aku ingin ada kerabat yang bisa melindungi keluargaku di sana." Umar bin Al-Khattab berkata, "Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya, karena dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya serta bersikap munafik." Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya dia pernah ikut dalam perang Badar. Lalu bagaimana engkau bisa mengetahui hal itu wahai Umar? Boleh jadi Allah telah mengetahui isi hati orang-orang yang ikut di dalam perang Badar." Lalu beliau bersabda lagi, Berbuatlah sesuka kalian, karena kesalahan kalian sudah diampuni." Kedua mata Umar meneteskan butir-butir air mata seraya berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Begitulah Allah mencekal setiap mata-mata hingga tak ada sedikit informasi pun yang didengar Quraisy tentang persiapan orang-orang muslim untuk berperang. Pasukan Islam bergerak ke arah Makkah. Lewat 10 hari pada bulan Ramadan tahun 8 Hijrah, pasukan Rasulullah SAW meninggalkan Madinah, beranjak pergi ke Makkah bersama 10.000 sahabat. Sedangkan Madinah diwakilkan kepada Abu Ruhm Al-Ghaifari. Setiba di Juhfah atau setelah melewati Juhfah,
Rasulullah SAW bertemu paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang telah masuk Islam dan hijrah bersama seluruh keluarganya. Kemudian setelah tiba di Abwa, beliau juga bertemu dengan anak paman beliau Abu Sufyan bin Al-Haris dan anak bibi beliau Abdullah bin Umayyah. Namun beliau menolak untuk bertemu dengan mereka berdua karena keadaan keduanya sudah payah dan letih. Ummu Salamah berkata kepada beliau, "Jangan biarkan anak paman engkau dan anak bibi engkau menjadi anak yang paling menderita karena engkau." Ali bin Abu Thalib memberi saran kepada Abu Sufyan bin Al-Haris, "Temuilah Rasulullah SAW langsung di hadapan beliau, lalu katakan seperti yang dikatakan saudara Yusuf kepadanya." Mereka berkata, "Demi Allah, sesungguhnya telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah atau berdosa. Sesungguhnya beliau tidak ridho, sekalipun ada seseorang yang perkataannya lebih baik dari itu." Maka Abu Sufyan melaksanakan saran Ali ini. Kemudian beliau bersabda kepada Abu Sufyan, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Lalu Abu Sufyan melantunkan beberapa bait syair di hadapan beliau, di antaranya, "Demi aku dulu yang pernah membawa bendera agar pasukan Muhammad dapat dikalahkan pasukan Lata, laksana pengelana yang kebingungan di malam yang pekat. Begitulah waktuku saat aku dituntun dan mendapat petunjuk. Seseorang memberiku petunjuk dan menghelaku ke jalan Allah, sekalipun dahulu aku selalu mengusir dan mencegah." Lalu beliau memukul dadanya sambil berkata, "Engkau dulu mengusirku dengan gigih." Pasukan Islam singgih di Mar Az-Zahran. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan dalam keadaan puasa. Begitu pula semua orang hingga tiba di Al-Qadid, sebuah mata air yang terletak antara Usfan dan Al-Qadid. Beliau berbuka di sana bersama semua orang yang bergabung bersama beliau. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba di Mar Az-Zahran. Beliau memerintahkan pasukan untuk berhenti dan mereka pun menyalakan api unggun. Beliau mengangkat Umar bin Al-Khattab sebagai penjaga Abu Sufyan di hadapan Rasulullah SAW dan keislamannya. Setelah pasukan muslimin singgah di Mar Az-Zahran, Al-Abbas berputar-putar mencari kayu bakar atau menjumpai seseorang yang bisa memberi kabar kepada beberapa orang Quraisy agar mengatur keamanan sebelum beliau masuk Makkah. Dia berputar-putar sambil menunggang bagal milik beliau yang berwarna putih. Allah menjadikan orang-orang Quraisy tidak mendengar kabar ini, sekalipun sebenarnya mereka selalu bersikap waspada. Abu Sufyan juga berputar-putar mencari informasi bersama Hakim bin Hizam dan Budail bin Sarqa. Al-Abbas berkata, "Demi Allah, ketika aku menunggang bagal beliau, itulah aku mendengar suara Abu Sufyan dan Budail bin Sarqa yang sedang berbincang-bincang." Abu Sufyan berkata, "Sekalipun tidak pernah kulihat nyala api dan pasukan yang seperti ini." Budail menyahut, "Demi Allah, ini adalah Khusa'ah. Mereka telah dibakar api peperangan." Abu Sufyan berkata, "Khusa'ah lemah dan sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan nyala api dan pasukan sebesar ini." Al-Abbas berkata, "Setelah aku yakin benar itu adalah suaranya, maka aku bertanya, 'Apakah itu Abu Hanzalah?' Rupanya dia juga mengenali suaraku. Dia bertanya, 'Apakah itu Abu Fadl?' Benar, jawabku. 'Ada apa dengan dirimu?' 'Demi ayah dan ibuku sebagai jaminanmu.' Aku menjawab, 'Itu Rasulullah SAW di tengah orang-orang. Demi Allah, amat buruklah orang-orang Quraisy. Apa salahnya jika aku menjadikan ayah dan ibuku sebagai jaminanmu?' tanya Abu Sufyan. Aku berkata, 'Demi Allah, jika beliau mengalahkanmu, niscaya beliau akan memenggal lehermu. Naiklah ke atas punggung bagal ini agar aku dapat membawamu ke hadapan Rasulullah SAW, lalu mintalah jaminan keamanan kepada beliau.' Maka Abu Sufyan naik di belakangku, sedangkan kedua temannya kembali ke tempat semula. Setiap kali aku lewat di dekat nyala api orang-orang muslim, mereka mengajukan pertanyaan, 'Siapa ini?' Setelah tahu bagal Rasulullah SAW yang kunaiki,
dan aku berada di atas punggungnya. Mereka berkata, rupanya paman Rasulullah SAW yang sedang menunggang bagal beliau. Ketika aku melewati nyala api Umar bin Al-Khattab, dia bertanya, siapa ini? Lalu dia menghampiriku. Saat dia melihat Abu Sufyan berada di belakangku, dia berkata, hai Abu Sufyan, musuh Allah, segala puji bagi Allah yang telah menundukkan dirimu tanpa suatu perjanjian pun. Kemudian dia beranjak ke arah Rasulullah SAW untuk memperingatkan beliau. Aku menghela bagal hingga dapat mendahului Umar. Aku segera turun dari punggung bagal dan masuk ke tempat beliau. Setelah itu barulah Umar masuk sambil berkata, wahai Rasulullah, ini adalah Abu Sufyan, biarkan aku memenggal lehernya. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku telah melindunginya. Kemudian aku mendekat lagi ke arah beliau dan kukatakan, demi Allah, tak seorang pun boleh berbicara dengannya pada malam ini kecuali aku. Karena Umar bin Al-Khattab terus memaksakan keinginannya, maka aku berkata, sebentar wahai Umar, demi Allah, andaikan saja ada di antara orang-orang dari Bani Adi bin Ka'ab berkata seperti apa yang engkau katakan ini. Sebentar wahai Abbas, kata Umar, demi Allah, keislamanmu benar-benar telah kucintai daripada keislaman Al-Khattab. Kalau memang dia masuk Islam, dan sepengetahuanku keislamanmu juga lebih dicintai Rasulullah SAW daripada keislaman Al-Khattab. Rasulullah SAW bersabda, pergilah ke kemahmu wahai Abbas, besok pagi datanglah ke sini. Maka aku pun beranjak pergi. Besok paginya aku menemui beliau lagi. Ketika melihat Abu Sufyan yang juga ikut bersamaku, beliau bersabda, celaka kau wahai Abu Sufyan, bukankah sudah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui bahwa tiada ilah selain Allah? Abu Sufyan berkata, demi ayah dan ibuku sebagai jaminanmu, engkau sungguh orang yang murah hati, mulia dan selalu menjaga hubungan kekeluargaan. Jauh-jauh hari aku sudah menduga, andaikan ada sesembahan lain bersama Allah, tentunya aku tidak membutuhkan sesuatu pun setelah ini. Beliau bersabda, celaka kau wahai Abu Sufyan, bukankah sudah tiba saatnya untuk mengetahui bahwa aku adalah Rasul Allah? Abu Sufyan berkata, demi ayah dan ibuku sebagai jaminanmu, engkau sungguh orang yang murah hati, mulia dan selalu menjaga hubungan kekeluargaan. Kalau mengenai masalah ini, di dalam hatiku masih ada sesuatu yang mengganjal hingga saat ini. Al-Abbas berkata, celaka kau, masuklah Islam, bersaksilah bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, sebelum beliau memenggal lehermu. Maka setelah itu Abu Sufyan masuk Islam dan memberikan kesaksian secara benar. Al-Abbas berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang suka membanggakan diri, maka berilah dia sesuatu. Beliau bersabda, benar, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka keamanan dirinya terjamin. Siapa yang memasuki Masjidil Haram, maka keamanan dirinya terjamin. Pasukan Islam meninggalkan Mar Az-Zahran menuju Makkah. Pada Selasa pagi tanggal 17 Ramadan 8 Hijrah, Rasulullah SAW meninggalkan Mar Az-Zahran menuju Makkah. Beliau memerintahkan Al-Abbas untuk menahan Abu Sufyan di ujung jalan tembus melewati gunung hingga pasukan Allah lewat di sana. Dengan begitu Abu Sufyan bisa melihat semuanya. Setiap kabilah lewat di jalan itu sambil membawa bendera masing-masing. Setiap kali ada kabilah yang lewat, Abu Sufyan bertanya, wahai Abbas, kabilah apakah ini? Sebagai contoh Abbas menjawab, itu kabilah Sulaim. Abu Sufyan berkata, apa urusanku dengan Sulaim? Kemudian lewat kabilah yang lain lagi, dan Abu Sufyan bertanya, kabilah apakah ini? Abbas menjawab, ini Muzainah. Apa urusanku dengan Muzainah? Kata Abu Sufyan. Akhirnya semua kabilah sudah lewat, dan tak ada satu kabilah pun yang lewat melainkan Abu Sufyan menanyakannya, dan setiap kali dijawab, dia berkata, apa urusanku dengan Bani Fulan? Hingga Rasulullah SAW lewat bersama kavalerinya yang menyemburatkan warna hijau, yang di sana ada beberapa muhajirin dan ansor. Diri mereka tidak tampak karena tertutup baju besi. Subhanallah wahai Abbas, siapakah mereka ini? Tanya Abu Sufyan. Itu adalah Rasulullah SAW bersama muhajirin dan ansor, jawab Abbas. Tak seorang pun yang sanggup dan kuat menghadapi mereka.
kata Abu Sofyan. Lalu dia melanjutkan lagi, demi Allah wahai Abu Fadl, kerajaan keponakanmu yang tampak pada hari ini benar-benar menjadi besar. Al-Abbas berkata, wahai Abu Sofyan, itu adalah nubuah. Kalau begitu lebih bagus lagi, kata Abu Sofyan. Bendera Ansor dipegang Sa'ad bin Ubadah. Ketika melewati tempat Abu Sofyan, Sa'ad berkata, hari ini adalah hari pembantaian, hari dihalalkannya yang disucikan. Hari ini Allah menghinakan Quraisy. Abu Sofyan bertanya ketika Rasulullah SAW sudah berada di hadapan Abu Sofyan, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan Sa'ad? Apa yang dikatakannya? Beliau balik bertanya, dia mengatakan begini dan begitu, jawab Abu Sofyan. Utsman bin Abdurrahman bin Auf berkata, wahai Rasulullah, kita tidak merasa aman selagi dia masih mempunyai kekuasaan di tengah Quraisy. Beliau menjawab, justru hari ini adalah hari diagungkannya Ka'bah dan dimuliakannya Quraisy oleh Allah. Kemudian beliau mengirim utusan untuk menemui Sa'ad agar dia menurunkan bendera dan menyerahkannya kepada anaknya Qais. Tetapi ternyata bendera itu tetap berada di tangan Sa'ad. Ada yang berpendapat bendera itu diserahkan kepada Az-Zubair. Orang-orang Quraisy berpencar menghindari pasukan Islam. Setelah Rasulullah SAW melewati Abu Sofyan, Al-Abbas berkata kepadanya, segeralah temui kaummu. Maka Abu Sofyan segera masuk Makkah dan berteriak dengan suara lantang, wahai semua orang Quraisy, itu Muhammad telah mendatangi kalian, yang takkan sanggup kalian hadang. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sofyan, maka dia akan aman. Istrinya Hindun binti Utbah menemuinya, memegangi kumisnya, lalu berkata, bunuhlah orang yang gendut dan gemrot. Sungguh amat buruk orang yang lebih dulu datang ke sini. Abu Sofyan menjawab, jangan kalian terpedaya dengan ucapan semacam ini. Sesungguhnya dia telah datang dengan kekuatan yang takkan mungkin sanggup kalian lawan. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan, maka dia akan aman. Mereka menyahut, semoga Allah memusuhimu. Apa yang berguna bagi kami dari rumah itu? Abu Sofyan berteriak lagi, barang siapa menutup pintunya, maka dia aman. Barang siapa masuk masjid, maka dia aman. Orang-orang berpencar ke rumah masing-masing, dan ada pula yang masuk masjid. Mereka berpencar dengan sikap terburu-buru. Di antara mereka ada pula yang berkata, kita hadapi mereka. Jika Quraisy masih mempunyai sesuatu yang bisa diandalkan, kita bergabung bersama mereka. Jika kita kalah, maka kita berikan apa yang diminta dari kita. Lalu beberapa orang Quraisy yang bodoh dan tidak berpikir secara bijaksana berhimpun bersama Ikrimah bin Abu Jahal, Sofyan bin Umayyah, dan Suhail bin Amr Khandama dengan maksud untuk memerangi orang-orang Muslim. Di antara mereka juga ada seseorang dari Bani Bakar yang bernama Hammas bin Qais yang bertugas mempersiapkan senjata untuk tujuan ini. Mengapa engkau mempersiapkan senjata ini? Istrinya berkata, untuk menghadapi Muhammad dan rekan-rekannya, jawab Hammas. Demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang mampu menghadapi Muhammad dan rekan-rekannya, kata istrinya. Demi Allah, aku benar-benar berharap sebagian di antara mereka akan menjadikan dirimu sebagai pembantu, jawabnya. Lalu dia melantunkan syair, apabila mereka datang hari ini, aku tidak memilih satu alasan lagi. Inilah senjata yang komplit, pedang bergagang panjang, pedang bermata dua, mengkilat dan amat tajam. Pasukan Islam berada di Thutua. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan hingga tiba di Thutua. Di sana beliau merundukkan kepala karena hendak menunjukkan ketundukan kepada Allah. Saat melihat kemenangan yang dianugerahkan Allah, jenggot beliau hampir menyentuh pelana. Di sini pula beliau membagi pasukan. Khalid bin Al-Walid ditempatkan di sayap kanan bersama Bani Aslam, Sulaim, Gifar, Muzainah, Juhainah, dan beberapa kabilah Arab lainnya. Beliau memerintahkan pasukan Khalid ini masuk dari dataran rendah Makkah. Beliau bersabda, jika ada orang-orang Quraisy yang menghadang kalian, maka perangilah mereka dan tunggulah kedatanganku di Sofa. Sedangkan Az-Zubair bin Al-Awwam ada di sayap kiri, membawa bendera Rasulullah SAW dan memerintahkannya agar masuk Makkah dari dataran tingginya.
tepatnya dari arah Qadha. Beliau memerintahkan untuk menancapkan benderanya di Al-Hajun dan tidak boleh meninggalkan tempat itu hingga beliau tiba di sana. Sementara Abu Ubaidah bersama beberapa orang tanpa membawa senjata diperintahkan untuk masuk langsung ke tengah lembah hingga masuk Makkah di depan Rasulullah SAW. Pasukan Islam masuk Makkah. Masing-masing satuan pasukan Islam bergerak melewati jalan yang telah ditetapkan untuk masuk Makkah. Siapapun yang menghadang Khalid bin Al-Walid dan rekan-rekannya tentu dilibas. Dalam peristiwa ini, dua rekan Khalid gugur, yaitu Qurs bin Jabir Al-Fihri dan Khunais bin Khalid bin Rabi'ah. Keduanya tersesat dari induk pasukan sehingga melewati jalan lain yang tidak semestinya. Lalu keduanya dibunuh orang-orang Quraisy yang bodoh dan sedang berkumpul di Khandama berhadapan dengan Khalid. Lalu terjadi pertempuran sebentar sehingga Khalid dapat membunuh 12 orang musyrikin. Karena terdesak, mereka pun melarikan diri. Hammas bin Qais yang tadinya mempersiapkan senjata juga melarikan diri masuk ke dalam rumahnya sambil berkata kepada istrinya, "Cepat tutup pintu rumahku." "Lalu apa artinya yang pernah engkau katakan?" tanya istrinya. Dia menjawab dalam sebuah syair, "Andaikan kau tahu saat tiba di Khandama, saat Sofwan angkat kaki, begitu juga Ikrimah, pedang orang-orang mukmin teracung ke arah kita, membabat setiap batang leher dan kepala. Tiada terdengar kecuali suara para pahlawan. Mereka mengaum seperti singa dalam barisan." Khalid bin Al-Walid terus memasuki Makkah dan menunggu kedatangan Rasulullah SAW di Sofa. Sedangkan Az-Zubair terus merangsek hingga dapat menancapkan bendera di Al-Hujun, di tempat dilakukannya sujud saat penaklukan, dan tetap berada di sana hingga Rasulullah SAW tiba di tempat itu. Rasulullah masuk Masjidil Haram dan membersihkannya dari berhala. Selanjutnya Rasulullah SAW bangkit bersama Muhajirin dan Ansar hingga masuk masjid. Beliau menghampiri Hajar Aswad, menciumnya, bertawaf di sekeliling Ka'bah sambil memegang busur. Sementara di sekitar Ka'bah pada waktu itu ada 360 berhala. Beliau cukup menunjuk dengan busurnya ke arah berhala-berhala itu sambil mengucapkan ayat, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah hilang. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti hilang. Quran Surah Al-Isra ayat 81. Katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Quran Surah Saba ayat 49. Seketika itu pula berhala-berhala tersebut roboh di hadapan beliau. Beliau tawaf sambil menunggang onta dan tidak berpakaian ihram. Bahkan beliau memendekkan tawaf. Setelah sempurna, beliau memanggil Utsman bin Talha dan memerintahkannya untuk mengambil kunci Ka'bah. Setelah terbuka, beliau masuk ke dalam Ka'bah yang di dalamnya beliau melihat berbagai gambar seperti gambar Ibrahim dan Ismail yang sedang membagi anak panah untuk undian. Beliau bersabda, "Semoga Allah membinasakan mereka. Demi Allah, beliau Ibrahim sama sekali tidak pernah mengundi dengan anak panah ini." Beliau juga melihat beberapa gambar yang lain, lalu memerintahkannya agar semua dihilangkan. Rasulullah SAW sholat di dalam Ka'bah, lalu berpidato di hadapan orang-orang Quraisy. Beliau menutup pintu Ka'bah, yang di dalamnya juga ada Usama dan Bilal. Beliau menghadap ke arah dinding Ka'bah yang berseberangan dengan pintu Ka'bah. Beliau berdiri berjarak 3 hasta dari dinding. Di samping kiri beliau ada 2 tiang, di samping kanan beliau ada 1 tiang, dan di belakang beliau ada 3 tiang. Sementara saat itu di dalam Ka'bah ada 6 tiang. Beliau sholat di tempat itu. Seusai sholat, beliau berkeliling di dalam Ka'bah, bertakbir di setiap sudutnya dan memuji Allah.
Kemudian beliau membuka pintu Ka'bah, sementara orang-orang Quraisy berkerumun memenuhi masjid menunggu apa yang hendak beliau lakukan. Dengan memerangi dua pinggiran pintu Ka'bah, dengan memegangi dua pinggiran pintu Ka'bah, sementara orang-orang Quraisy berkumpul di bawahnya, beliau bersabda, "Tiada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya, yang membenarkan janjinya, yang menolong hambanya, yang mengalahkan musuh sendirian. Ketahuilah, setiap kekuasaan, harta benda atau darah ada di bawah kedua kakiku ini, kecuali kekuasaan mengurusi Ka'bah dan memberi minum untuk orang-orang yang berhaji. Ketahuilah, pembunuhan yang salah sama dengan pembunuhan karena sengaja dengan menggunakan cambuk atau pentungan. Dalam hal ini berlaku tebusan yang berat, yaitu 100 onta, 40 ekor diantaranya berupa anak yang masih di dalam perut induknya. Wahai semua Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesombongan jahiliyah dan pengagungan terhadap nenek moyang. Manusia berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah." Kemudian beliau membaca ayat, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian beliau bersabda, "Wahai sekalian orang Quraisy, apa yang bisa kuperbuat terhadap kalian menurut pendapat kalian?" Mereka menjawab, "Yang baik-baik sebagai saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia." Beliau bersabda, "Kukatakan kepada kalian seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Pergilah karena kalian orang-orang yang bebas." Kunci Ka'bah diserahkan kepada orang yang berwenang. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk di dalam masjid, Ali bin Abu Thalib menghampiri beliau sambil memegang kunci Ka'bah dan berkata, "Wahai Rasulullah, serahkanlah kewenangan menjaga Ka'bah kepada kami bersama kewenangan memberi minum kepada orang-orang yang haji. Selawat Allah semoga dilimpahkan kepada engkau." Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa yang berkata seperti itu adalah Al-Abbas. Beliau bertanya, "Mana Utsman bin Talha?" Setelah Utsman bin Talha dipanggil dan menghadap, beliau bersabda, "Inilah kuncimu wahai Utsman. Hari ini adalah untuk berbuat kebaikan dan pemenuhan janji." Dalam riwayat Ibnu Sa'ad di dalam At-Tabaqat disebutkan bahwa beliau bersabda ketika menyerahkan kunci kepada Utsman bin Talha, "Ambillah kunci ini sebagai pusaka yang abadi. Tidak ada yang merampasnya dari kalian kecuali orang yang zalim. Wahai Utsman, sesungguhnya Allah menyerahkan keamanan rumahnya kepada kalian. Ambillah dari apa yang diberikan kepada kalian dari rumah ini dengan cara yang ma'ruf." Bilal menyerukan azan di atas Ka'bah. Saat sholat pun tiba, maka Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan di sana. Sementara saat itu Abu Sufyan bin Harb, Attab bin Usaid, dan Al-Haris bin Hisham sedang duduk di serambi Ka'bah. Attab berkata, "Allah telah memuliakan Usaid ayahnya tanpa mendengar seruan ini. Jika mendengarnya tentu membuatnya marah." Al-Haris menyahut, "Demi Allah, andaikan saja aku tahu bahwa itu adalah benar, tentu aku akan mengikutinya." Abu Sufyan menyahut, "Demi Allah, aku tidak akan berkomentar apa-apa. Andaikan aku bicara, kerikil-kerikil ini tentu akan berbicara atas nama diriku." Nabi SAW langsung menemui mereka dan bersabda, "Aku sudah tahu apa yang kalian ucapkan." Lalu beliau memberitahukan apa saja yang telah mereka ucapkan itu. Akhirnya Al-Haris dan Attab berkata, "Kami bersaksi memang engkau adalah Rasul Allah. Demi Allah, tak seorang pun yang mendengar apa yang kami ucapkan,
dan tidak pula kami memberitahukannya kepada seseorang. Solat kemenangan atau solat syukur. Pada hari itu pula Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah Ummu Hani binti Abu Thalib, lalu mandi dan solat 8 rakaat di rumahnya. Saat itu adalah waktu duha. Banyak orang yang menduga itu adalah solat duha, padahal itu adalah solat kemenangan. Saat itu Ummu Hani memberi perlindungan kepada 2 orang musyrik dari keluarga besarnya. Setelah mengetahui 2 orang musyrik itu, Ali bin Abu Thalib, saudaranya, hendak membunuh mereka berdua. Ummu Hani cepat-cepat menutup pintu rumahnya untuk melindungi mereka berdua. Lalu Ummu Hani menceritakan perlindungan yang dia berikan kepada 2 orang musyrik itu dan kehendak Ali untuk membunuh mereka. Beliau bersabda, "Kami melindungi siapapun yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani." Mengeksekusi para tokoh penjahat. Pada hari itu Rasulullah SAW memutuskan untuk mengeksekusi 9 orang tokoh penjahat. Beliau memerintahkan untuk membunuh mereka sekalipun mereka tertangkap di bawah kain penutup Ka'bah. 9 orang itu adalah Abdul Uzza bin Khatal, Abdullah bin Abu Sar, Ikrimah bin Abu Jahal, Al-Haris bin Nufail bin Wahab, Mikyas bin Subabah, Habbar bin Al-Aswad, 2 biduanita milik Ibnu Khatal yang isinya nyanyi selalu mencaci maki diri beliau, dan Sarah, budak sebagian Bani Abdul Muthalib yang membawa surat Hatib bin Abu Balta'ah. Apakah mereka ini benar-benar dieksekusi? Tentang Abdullah bin Abu Sar, dia menemui Utsman bin Affan karena mereka berdua adalah saudara sesusuan. Abdullah meminta perlindungan kepada Utsman bin Affan, maka Utsman memintakan amnesti kepada beliau. Beliau diam cukup lama dan tidak menanggapi permintaan amnesti itu, dengan harapan para sahabat segera menghampiri Abdullah bin Abu Sar dan membunuhnya. Sebelum itu Abdullah bin Sar sudah masuk Islam dan juga ikut hijrah ke Madinah, tetapi kemudian dia murtad dan kembali lagi ke Makkah. Ikrimah bin Abu Jahal melarikan diri ke Yaman, lalu istrinya memintakan amnesti baginya. Setelah Rasulullah SAW memberi amnesti, istrinya menyusul ke Yaman, lalu mereka berdua kembali lagi ke Makkah dan Ikrimah masuk Islam. Sedangkan Ibnu Khatal berjuntai di kain penutup Ka'bah. Seseorang menemui beliau dan mengabarkannya. Beliau bersabda, "Bunuhlah dia." Maka orang itu membunuhnya. Sedangkan Mikyas bin Subabah dibunuh Numailah bin Abdullah. Sebelumnya Mikyas pernah masuk Islam. Suatu ketika dia pergi bersama kaum Ansar lalu membunuhnya. Kemudian dia murtad dan bergabung bersama orang-orang musyrik. Al-Haris bin Nufail adalah orang yang dahulu seringkali menyiksa dan mengganggu Rasulullah SAW ketika di Makkah. Dia dibunuh Ali bin Abi Thalib. Habbar bin Al-Aswad adalah orang yang dahulu pernah menghalang-halangi Zainab binti Rasulullah SAW ketika hendak hijrah ke Madinah. Dia mengguncang-guncangkan sekedup yang ditunggangi Zainab hingga putri beliau itu jatuh ke atas tanah. Akibatnya dia keguguran. Pada saat penaklukan Makkah ini, dia berhasil melarikan diri, kemudian masuk Islam dan Islamnya menjadi bagus. Salah seorang dari 2 biduanita dibunuh sebagai perlindungan bagi yang lain, lalu dia masuk Islam. Sarah juga mendapatkan perlindungan lalu masuk Islam. Menurut penuturan Ibnu Hajar, Abu Ma'syar menyebutkan bahwa di antara orang yang dijatuhi hukuman mati adalah Al-Haris bin At-Tulatil Al-Khuzai yang dibunuh Ali bin Abi Thalib. Al-Hakim juga menyebutkan bahwa ada pula nama Ka'ab bin Suhair. Kisah tentang dirinya cukup terkenal, yang kemudian masuk Islam dan mendapat pujian. Al-Hakim juga menyebutkan nama Wahsy bin Harb, Hindum binti Utbah, istri Abu Sufyan yang masuk Islam, Arnab, budak perempuan milik Ibnul Khatal yang juga dibunuh, Ummu Sa'ad yang juga dibunuh menurut riwayat Ibnu Ishaq. Jadi jumlah mereka yang dibunuh ada 8 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Tetapi boleh jadi Arnab dan Ummu Sa'ad ini adalah biduanita yang ikut dibunuh. Ada perbedaan nama keduanya karena pertimbangan julukan dan panggilan mereka.
Sofyan bin Umayyah dan Fadolah bin Umair masuk Islam. Sofyan termasuk orang yang tidak dijatuhi hukuman mati, tetapi sebagai pemimpin Quraisy yang besar, dia merasa takut terhadap keselamatan dirinya. Karena itu dia melarikan diri. Umair bin Al-Wahhab Al-Jumahi memintakan perlindungan bagi dirinya kepada Rasulullah SAW dan beliau memberikannya. Bahkan beliau memberinya kain kerudung kepala yang beliau pakai saat memasuki Makkah. Umair segera menyusul Sofwan yang saat itu sudah bersiap-siap naik perahu dari Jeddah dengan tujuan Yaman. Beri aku kesempatan 2 bulan untuk mengambil keputusan, kata Sofwan. Bahkan engkau diberi kesempatan selama 4 bulan, kata Umair. Kemudian Sofyan masuk Islam, sedangkan istrinya sudah masuk Islam lebih dahulu. Beliau mengesahkan keduanya berdasarkan pernikahan yang pertama. Sementara Fadolah adalah orang yang pemberani. Dia langsung menemui Rasulullah SAW dan secara diam-diam hendak membunuh beliau yang sedang tawaf. Setelah saling berhadapan, beliau mengetahui apa yang terbetik dalam hatinya dan beliau justru mengungkapkan hal ini kepadanya. Maka seketika itu Fadolah masuk Islam. Pidato Rasulullah SAW pada hari kedua setelah penaklukan. Pada hari kedua setelah penaklukan, Rasulullah SAW berdiri di hadapan orang-orang untuk menyampaikan pidato. Beliau menyampaikan pujian kepada Allah dan mengagungkannya. Kemudian bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah menyucikan Makkah pada saat Dia menciptakan langit dan bumi. Makkah adalah tempat yang suci dengan kesucian Allah hingga hari kiamat. Tidak diperkenankan seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk menumpahkan darah di dalamnya atau menebang pohon. Apabila ada seseorang yang menganggap bahwa ada keringanan bagi Rasulullah SAW untuk berperang, maka katakanlah, sesungguhnya Allah telah mengizinkan hal itu bagi Rasulnya dan tidak mengizinkan bagi kalian. Kesuciannya telah kembali pada hari ini seperti kesuciannya yang terdahulu. Hendaklah yang hadir di sini menyampaikan hal ini kepada siapapun yang tidak hadir." Dalam suatu riwayat disebutkan, tidak boleh menebang tumbuhannya, tidak boleh membawa pergi hasil buruannya, tidak memungut barang yang jatuh kecuali untuk mengumumkannya, dan tidak boleh memotong rumputnya. Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali pohon idkhir, karena pohon itu digunakan sebagai tiang dan bahan rumah mereka." Beliau menjawab, "Kecuali pohon idkhir." Pada waktu itu Khusa'ah membunuh seorang laki-laki dari Bani Lais sebagai pembalasan dari masa jahiliyah dulu. Tentang hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Bani Khusa'ah, bebaskanlah tangan kalian dari pembunuhan, karena sudah cukup banyak korban, sekalipun itu mungkin ada manfaatnya. Kalian sudah membunuh seorang korban dan aku akan membayar tebusannya. Siapa yang membunuh setelah aku beranjak dari tempat ini, maka keluarga korban dapat memilih salah satu dari 2 kebaikan. Jika mereka menghendaki dapat memilih darah pembunuhnya, dan jika menghendaki mereka dapat memilih tebusannya." Dalam suatu riwayat disebutkan, lalu ada seorang laki-laki dari penduduk Yaman yang bernama Abu Shah yang berdiri sambil berkata, tuliskanlah bagiku hal itu wahai Rasulullah." Maka beliau menuliskan isi pidato beliau ini bagi Abu Shah. Kekhawatiran Ansor andaikan Rasulullah SAW menetap di Makkah. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan semua urusan penaklukan Makkah yang merupakan tanah kelahiran dan negeri beliau, maka orang-orang Ansor saling kasak-kusuk di antara mereka. Apakah menurut kalian Rasulullah SAW akan menetap di Makkah setelah Allah memberikan kemenangan? Saat itu beliau sedang berdoa di sofa sambil mengangkat kedua tangan beliau. Setelah selesai beliau bertanya, "Apa yang kalian katakan?" "Tidak apa-apa ya Rasulullah," jawab mereka. Namun mereka tetap memperbincangkan hingga akhirnya mereka menyampaikannya kepada beliau. Beliau bersabda, "Aku berlindung kepada Allah. Tempat hidup adalah tempat hidup kalian dan tempat mati adalah tempat mati kalian." Pengambilan sumpah setia. Ketika Allah menaklukkan Makkah bagi Rasulullah SAW,
dan orang-orang muslim, maka penduduk Makkah sudah bisa membuka matanya melihat suatu kebenaran. Mereka menyadari bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali Islam. Mereka pun menyatakan masuk Islam dan berkumpul untuk sumpah setia. Rasulullah SAW duduk di sofa untuk membayat mereka, sementara Umar bin Al-Khattab berada di bawah beliau, memegang tangan orang yang dibayat. Mereka menyatakan sumpah setia kepada beliau untuk taat dan tunduk menurut kesanggupan. Di dalam Al-Madarik diriwayatkan bahwa setelah Nabi SAW selesai membayat kaum laki-laki, beliau juga membayat kaum wanita. Saat itu beliau ada di sofa dan Umar berada di bawah beliau. Beliau membayat para wanita itu untuk tunduk kepada perintah beliau dan menyampaikan apapun yang berasal dari beliau. Lalu muncul Hindum binti Utbah, istri Abu Sufyan. Dia datang dengan cara sembunyi-sembunyi, takut kalau beliau memergokinya karena apa yang dahulu pernah diperbuatnya terhadap jasad Hamzah. Rasulullah SAW bersabda, Aku membayat kalian untuk tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Lalu Umar bin Al-Khattab membayat mereka untuk tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Beliau bersabda lagi, mereka tidak mencuri. Hindun berkata, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Bagaimana jika aku mengambil sedikit dari hartanya? Abu Sufyan menyahut, apa yang engkau ambil, maka itu halal bagimu. Rasulullah SAW tersenyum mendengar hal itu hingga beliau dapat mengenali Hindun. Beliau bertanya, benarkah engkau Hindun? Ya, jawab Hindun. Dia berkata lagi, ampunilah kesalahanku yang telah lampau wahai Nabi Allah. Niscaya Allah akan mengampuni engkau pula. Beliau bersabda lagi, mereka tidak berzina. Hindun bertanya, adakah wanita merdeka yang berzina? Beliau bersabda, mereka tidak membunuh anak-anak mereka. Hindun berkata, kami mengasuh mereka sewaktu kecil, lalu kalian membunuh mereka setelah besar. Sebagaimana yang diketahui bersama, anak Hindun, Hanzalah, telah terbunuh pada waktu perang Badar. Mendengar ucapan Hindun itu, Umar tertawa hingga badannya terlentang karena merasa geli. Sementara Nabi SAW hanya tersenyum. Beliau bersabda lagi, mereka tidak membuat kedustaan. Hindun berkata, demi Allah, kedustaan adalah perkara yang amat buruk, sementara engkau tidak menyuruh kami kecuali kepada petunjuk dan akhlak yang mulia. Beliau bersabda lagi, mereka tidak mendurhakaiku dalam perkara yang ma'ruf. Hindun berkata, demi Allah, kami tidak duduk di tempat ini sementara di dalam relung hati kami ada niat untuk mendurhakai engkau. Setelah Hindun kembali ke rumahnya, dia merobohkan berhala di rumahnya sambil berkata, dulu kami terpedaya olehmu. Keberadaan Rasulullah SAW di Makkah. Rasulullah SAW di Makkah selama 19 hari. Selama itu beliau memperbaharui simbol-simbol Islam dan menyampaikan petunjuk kepada orang-orang. Selama itu pula beliau memerintahkan Abu Said Al-Khuzai untuk memperbaharui beberapa bagian di Tanah Suci. Beliau juga mengirim beberapa kelompok orang untuk berdakwah kepada Islam, serta merobohkan semua berhala di sekitar Makkah. Ada yang berseru di Makkah, siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia tidak boleh membiarkan ada berhala di dalam rumahnya, melainkan dia harus merobohkannya sendiri. Pengiriman beberapa satuan perang dan utusan. Setelah suasana menjadi tenang, beliau mengirim beberapa satuan perang dan utusan. Di antaranya 1. Pengiriman Khalid bin Al-Walid untuk mendatangi berhala Uzzah di Nakhlah dan menghancurkannya, tepatnya 5 hari sebelum habisnya bulan Ramadan. Berhala ini milik orang-orang Quraisy dan semua Bani Kinanah, juga termasuk berhala mereka yang paling besar. Penjaga berhala ini adalah Bani Syaiban. Khalid pergi ke sana bersama 30 orang penunggang kuda hingga tiba di sana dan merobohkannya. Setelah Khalid kembali, Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau melihat sesuatu? Tidak, jawab Khalid. Kalau begitu engkau belum benar-benar merobohkannya. Kembalilah ke sana lagi dan robohkanlah, sabda beliau. Dengan hati bergejolak, Khalid pergi lagi sambil menghunus pedangnya. Di sana ada seorang wanita berkulit hitam yang keluar di hadapannya dalam keadaan telanjang dan menggeraikan rambutnya.
Orang-orang berteriak karena ulah wanita ini. Khalid menebaskan pedangnya ke tubuh wanita itu dan memotongnya menjadi 2 bagian. Setelah itu Khalid kembali dan memberitahukannya apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, "Dulu aku sempat putus asa kalau Uzza akan disembah selama-lamanya di negeri kalian ini." 2. Pada bulan itu Amr bin Al-As juga diutus untuk menghancurkan Suwa, berhala milik Husail di Ruhat, sejauh 3 mil dari arah Ka'bah, 3 mil dari Makkah. Setibanya di sana, penjaganya berkata, "Apa maumu?" Amr menjawab, "Aku disuruh Rasulullah SAW menghancurkan Suwa." "Engkau tidak akan sanggup," kata penjaga. "Mengapa?" "Karena engkau akan dihalangi." Amr berkata, "Hingga detik ini engkau berada dalam kebatilan. Celakalah engkau. Apakah berhala itu bisa mendengar dan melihat?" Kemudian dia mendekati ke arah Suwa lalu menghancurkannya. Dia juga memerintahkan rekan-rekannya untuk menghancurkan tempat penyimpanan barang, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa di sana. Kemudian Amr bertanya kepada penjaganya, "Bagaimana menurut pendapatmu?" "Kalau begitu aku pasrah kepada Allah," kata penjaganya. 3. Pada bulan yang sama beliau mengutus Sa'ad bin Zaid al-Ashhali bersama 20 orang untuk mendatangi Manat yang terletak di Al-Mushallal di bilangan Qadid. Manat ini adalah berhala yang dulunya milik Aus, Khazraj, Ghassan dan lain-lain. Setibanya di sana, penjaga Manat bertanya, "Apa maumu?" "Menghancurkan Manat," jawab Sa'ad. "Terserah apa maumu," kata penjaga. Saat mendekati Manat, tiba-tiba muncul seorang wanita berkulit hitam yang telanjang sambil menggerakkan rambutnya, mendoakan kecelakaan sambil menepuk-nepuk dadanya. Penjaga berkata kepada wanita itu, "Manat sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap dirimu." Saat menghampiri wanita itu dan membunuhnya, lalu dia mendekati berhala dan menghancurkannya. Rekan-rekannya menghancurkan tempat penyimpanan barang dan tidak mendapatkan apa-apa di dalamnya. 4. Setelah pulang dari misinya menghancurkan Uzza, Khalid bin Al-Walid diutus Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban ke Bani Jathimah dengan tujuan untuk menyeru penduduk di sana kepada Islam dan bukan sebagai prajurit perang. Dia pergi ke sana bersama 350 orang dari Muhajirin dan Ansor serta Bani Sulaim. Dia tidak di sana dan menyeru kepada Islam. Mereka bukannya berkata, "Kami masuk Islam," tetapi mereka justru berkata, "Kami keluar dari agama kami." Khalid menjadi berang. Dia menyerang dan menawan mereka. Dia menyerahkan seorang tawanan kepada setiap prajuritnya. Lalu selama beberapa hari kemudian, dia memerintahkan masing-masing prajurit untuk membunuh tawanannya. Namun Ibnu Umar dan beberapa rekannya menolak perintah Khalid ini. Ibnu Umar dan beberapa rekannya ini menemui Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa ini. Beliau mengangkat tangan ke atas sambil bersabda, "Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang telah dilakukan Khalid." Beliau mengucapkan hingga 2 kali. Yang membunuh para tawanan itu adalah Bani Sulaim, sedangkan Muhajirin dan Ansor tidak melakukannya. Setelah itu beliau mengutus Ali bin Abi Thalib dan menyerahkan tebusan dan korban yang terbunuh dan segala kerugian yang mereka alami. Khalid bin Abdurrahman bin Auf terlibat dalam perdebatan yang sengit pada waktu itu. Setelah mendengar kejadiannya, beliau bersabda kepada Khalid, "Sebentar wahai Khalid, biarkanlah para sahabatku. Demi Allah, andaikan Uhud ini gunung emas, kemudian engkau menafkahkan semuanya fi sabilillah, maka hal ini tidak akan bisa menyamai kepergian para sahabatku pada waktu pagi maupun petang hari." Itulah perang penaklukan Makkah, suatu peperangan yang sangat menentukan dan kemenangan yang besar untuk menumpas dan menghancurkan eksistensi paganisme hingga tuntas, tidak memberi peluang dan kesempatan bagi kehidupan paganisme di seluruh jazirah Arab. Sebelum saat penaklukan Makkah ini, semua orang menunggu-nunggu bagaimana babak akhir permusuhan yang sudah sekian lama berjalan antara orang-orang muslim dan penyembah berhala. Sebenarnya semua kabilah sadar bahwa tanah suci tidak bisa dikuasai kecuali oleh orang-orang yang berada di atas kebenaran.
Keyakinan mereka seperti ini semakin kuat tertanam di dalam lubuk hati mereka sejak setengah abad yang lalu, yaitu saat pasukan penunggang gajah, pasukannya dipimpin Abraha, menyerang Ka'bah dengan tujuan untuk menghancurkannya. Akibatnya pasukan mereka hancur lebur seperti daun-daun yang habis dimakan ulat. Perjanjian Hudaybiyah merupakan permulaan dari sinyal datangnya kemenangan yang besar ini. Dengan dikukuhkannya perjanjian ini, semua orang merasa aman. Setiap orang mengobrol dengan yang lain, memperbincangkan masalah Islam. Orang-orang Muslim yang sebelumnya menyembunyikan keislamannya di Makkah menjadi berani menampakkan agamanya dan bahkan berani berdakwah serta berdebat dengan orang lain. Alhasil cukup banyak orang yang masuk Islam, sehingga jumlah pasukan muslimin ini di berbagai pertempuran sebelumnya yang tak lebih 3.000 prajurit. Dalam peperangan penaklukan Makkah ini, jumlah mereka tak kurang dari 10.000 prajurit. Peperangan penaklukan Makkah ini bisa membuka mata manusia dan mampu mengenyahkan tabir terakhir yang selalu menghalangi dan menyelubungi Islam. Dengan penaklukan ini pula, orang-orang Muslim bisa memegang kendali kekuasaan politik dan agama secara sekaligus di seluruh Jazirah Arab. Kekuasaan agama dan keduniaan benar-benar telah beralih ke tangan mereka. Tahapan yang pernah dirintis setelah gencatan senjata dan perjanjian Hudaybiyah bagi kepentingan orang-orang Muslim benar-benar telah tuntas dan komplit dengan adanya kemenangan yang nyata ini. Setelah itu dimulailah tahapan baru untuk kepentingan orang-orang Muslim secara keseluruhan. Kekuasaan yang sudah terpegang di tangan ini benar-benar membantu untuk menguasai keadaan. Tidak ada pilihan bagi kaum Arab kecuali mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka menyatakan kesediaan untuk masuk Islam dan menyebarkan dakwahnya ke seluruh dunia. Misi dakwah ke seluruh dunia ini dapat ditempuh selama 2 tahun setelah itu. Demikian Sobat Al-Haqqu TV, penyampaian materi Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dengan pada bagian yang ke-42 dengan judul Perang dan Penaklukan Makkah. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.